Apa saja sih yang harus diawasi oleh jajaran pengawas dalam pelaksanaan kampanye ini? Ya, metode kampanye itu ada 9. Tadi saya sedikit uraikan. Di pasal 280 Undang-Undang 7 tahun 2017 itu mengatur tentang larangan. Tentu larangan itu berkonsekuensi kepada sanksi. Maka dalam upaya pencegahan secara maksimal, kita mengupayakan bahwa para peserta pemilu atau para pihak yang berkepentingan dalam kampanye itu tidak melakukan pelanggaran bagaimana diatur dalam larangan tadi. Maka kalau ditanya apa saja yang diawasi, kita ingin memastikan para pihak itu patuh dan taat kepada peraturan pemerintah. Apa yang diatur dan dibolehkan oleh ketentuan, maka silakan lakukan. Tapi sebaliknya, kalau dilarang dalam ketentuan, maka tentu jangan dilakukan. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, podcast Orasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo kembali mengudara. Nah, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu dan bahagia ya. Hari ini kami tayang perdana dari sekian purnama yang mana tentu sahabat pasti akan menantikan kapan akan tayang lagi. Nah, pada hari ini Kamis 7 Desember 2023 kita akan berbincang mengenai tahapan kampanye pemilu 2024 yang telah bergulir sejak tanggal 28 November 2023. Di samping saya telah hadir tamu kita yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Bapak Wahyudin M. Akili. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, beliau selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Berbicara mengenai kesiapan dan strategi pengawas pemilu dalam pengawasan tahapan kampanye pemilu tahun 2024. Bagaimana langkah-langkah atau persiapan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo? Oke, makasih Mas Adi atas kesempatannya. Senang rasanya kita Bawaslu Kabupaten Gorontalo bisa mengudara kembali, bisa menyapa sahabat-sahabat Bawaslu, khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo, dalam ruang orasi, obrolan demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Topik kita sangat menarik tentang pengawasan kampanye untuk pemilu tahun 2024. Kita tahu bersama bahwa tanggal 28 November 2023 beberapa hari yang lalu kick off untuk tahapan kampanye itu dimulai. Kampanye itu kalau sesuai definisi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri. Itu definisi kampanye. Dan itu sebenarnya hal ideal yang harus dilakukan oleh seluruh peserta pemilu untuk bagaimana meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri. Bukan dengan menawarkan hal-hal yang bersifat transaksional. Nanti sebentar kita diskusikan soal itu, Mas Adi. Tapi kalau kita bicara soal kesiapan jajaran pengawas pemilu, maka alhamdulillah jajaran pengawas pemilu dari Bawaslu Republik Indonesia sampai dengan Panwas Desa itu on the track untuk mengawasi tahapan kampanye ini. Bawaslu RI secara berjenjang melalui Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota meminta untuk kami di Kabupaten Kota memastikan jajaran pengawas ad hoc sampai di tingkatan desa itu bisa memaksimalkan pengawasan kampanye yang terdiri dari 9 metode. Jadi 9 metode Mas Adi untuk kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada pertemuan terbatas, ada pertemuan tatap muka, ya, ada penyebaran bahan kampanye, ada pemasangan alat peraga kampanye, nanti ada debat, nanti ada iklan di media cetak elektronik. Jadi ada 9. Termasuk kegiatan lain yang dibenarkan oleh ketentuan undang-undang. Maka semua metode itu harus diawasi. Tentu sebelum melakukan pengawasan,
Bawaslu RI sudah menginstruksikan ke jajaran kami, Bawaslu Kabupaten Kota, untuk memetakan potensi kerawanan. Nah, inilah keunggulan Bawaslu RI dengan melahirkan sebuah kegiatan atau program yang dinamakan pemetaan atau identifikasi kerawanan pelanggaran pada tahapan kampanye. Yang itu diisi oleh prakondisi ketika pelanggaran itu akan terjadi. Jadi sudah terbaca oleh Bawaslu RI berdasarkan data-data empiris, data-data faktual yang pernah terjadi pada saat pemilu 2019, pilkada 2020, ya. Berdasarkan hal-hal yang terjadi itu, maka Bawaslu RI melalui Bawaslu Kabupaten Kota memetakan kerawanan. Nah, dalam pemetaan itu ada beberapa instrumen, ya, instrumen yang menjadi titik kerawanan yang merupakan potensi pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye. Misalnya tahapan kampanye, politik uang. Itu terbaca oleh Bawaslu RI, potensinya masih akan dilakukan oleh oknum-oknum peserta pemilu. Nah, ini tentu Bawaslu RI merumuskan strategi bagaimana melakukan pencegahan. Salah satu yang menjadi bacaan dari Bawaslu RI itu adalah potensi politik uang. Politik uang itu kita tahu bersama, Mas Adi, adalah kegiatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih atau kepada peserta kampanye supaya peserta kampanye atau pemilih itu terpengaruh dan cenderung akan memilih, tapi dengan iming-iming janji atau pemberian uang. Ini kan sebenarnya merusak tatanan demokrasi kita. Yang kedua adalah potensinya ada kampanye hitam. Nah, kampanye hitam ini kan juga cenderung akan mengkotak-kotakan masyarakat. Cenderung akan tatanan masyarakat itu akan goyah karena kampanye hitam ini. Maka Bawaslu RI setelah ada pemetaan itu melalui Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, disampaikan untuk melakukan pencegahan secara maksimal di wilayah masing-masing. Karena data ini berasal dari kecamatan juga. Dia bottom up gitu. Jadi data dari bawah kemudian diformulasikan di Bawaslu RI, kemudian melahirkan strategi. Nah, itu berkaitan dengan strategi yang kemudian itu sebagai bentuk kesiapan kami. Dan beberapa hari yang lalu sebelum pelaksanaan kampanye, kita sudah menggelar apel siaga pengawasan. Jadi Mas Adi, apel siaga pengawasan bertempat di pelataran Menara Keagungan Limboto untuk menunjukkan ke publik bahwa kita sudah ada, kita hadir, kita akan awasi pelaksanaan pemilu, kita akan pastikan kampanye ini berjalan sesuai dengan cita-cita negara, yaitu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Jadi itu Mas Adi tentang kesiapan kita. Ya, menarik sekali sahabat Bawaslu diskusi kita tadi, bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo tentu dalam melaksanakan pengawasan ini didahului dengan melakukan persiapan-persiapan, dan salah satunya tadi melakukan identifikasi kerawanan. Nah, ini juga Pak Kordip, kita juga kan dalam pengawasan ini juga melibatkan atau bukan melibatkan seluruh jajaran hingga Panwaslu Kelurahan Desa juga ikut mengawasi pelaksanaan kampanye ini. Nah, untuk itu apa saja sih yang harus diawasi oleh jajaran pengawas dalam pelaksanaan kampanye ini? Ya. Jadi begini Mas, metode kampanye itu ada 9 yang tadi saya sedikit uraikan. Ada pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum nanti ya. Kemudian iklan, media cetak, elektronik, dan seterusnya ada 9. Kemudian di pasal 280 Undang-Undang 7 tahun 2017 itu mengatur tentang larangan. Tentu larangan itu berkonsekuensi kepada sanksi. Maka dalam upaya pencegahan secara maksimal, kita mengupayakan bahwa para peserta pemilu atau para pihak yang berkepentingan dalam kampanye itu tidak melakukan pelanggaran sebagaimana
diatur dalam larangan tadi pasal 280. Maka kalau ditanya apa saja yang diawasi, kita ingin memastikan para pihak itu patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan. Apa yang diatur dan dibolehkan oleh ketentuan undang-undang, maka silakan lakukan. Tapi sebaliknya, kalau dilarang dalam ketentuan undang-undang, maka tentu jangan dilakukan. Kalau tidak, maka ada konsekuensinya. Saya berikan contoh. Misalnya dalam ketentuan larangan dalam kampanye sebagaimana Undang-Undang 7 tadi pasal 280. Ada larangan itu mempersoalkan dasar negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu kan jelas merupakan larangan dalam kampanye. Jadi ketika melakukan kampanye, menyampaikan visi misi program, jangan mempersoalkan dasar negara. Kapan dia mempersoalkan dasar negara? Maka ada ketentuan pidana yang mengaturnya. Bahaya, Mas. Bisa didiskualifikasi dari calon anggota legislatif. Maka kami sangat berharap bahwa seluruh pihak benar-benar mematuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena kami hanya memastikan bahwa mereka patuh dan taat. Larangan lain misalnya melibatkan para pihak yang dilarang untuk terlibat dalam kampanye. Misalnya ASN, TNI, Polri, Hakim Agung, dan seterusnya. Itu dilarang untuk dilibatkan oleh pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye. Begitu redaksi dalam pasal 280. Kemudian dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya. Itu juga dilarang. Maka jangan dilakukan. Kapan dilakukan, saya ulangi kembali. Kapan dilakukan, maka ada konsekuensi. Yaitu ketentuan pidana yang mengatur. Sudah didiskualifikasi, dipenjara lagi, dan didenda. Nah, ini kan hal-hal yang kita tidak inginkan itu terjadi. Hal ideal besar dalam proses pengawasan ini adalah bahwa kita akan terus melakukan pencegahan agar kiranya pelanggaran-pelanggaran yang tadi sudah diidentifikasi itu tidak akan terjadi. Kan itu intinya. Jadi itu, Mas, kalau ditanya apa yang akan kita awasi. Oh iya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, sahabat Bawaslu, di mana dalam melakukan pengawasan itu Bawaslu ingin memastikan bagaimana peserta pemilu partai politik itu melaksanakan kampanye itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, lalu begini Pak Kordip, bagaimana ketika kita melakukan pengawasan, pendekatan apa yang kita lakukan? Misalkan dalam melakukan proses pencegahan, ketika di lapangan menemukan adanya hal-hal yang kiranya ada potensi. Nah, itu bagaimana? Pendekatannya seperti apa? Memang Mas Adi, kita ini akan menghadapi orang-orang yang berkepentingan untuk menang. Dan tentu setiap orang yang kita hadapi itu, kan ini tidak semua sama ini. Karakter masing-masing calon, masing-masing pengurus partai itu berbeda-beda. Sehingga pendekatan yang kita lakukan itu saya selalu sampaikan bahwa dalam melakukan pencegahan ini kita melakukan pola-pola yang humanis. Bagaimana kita melakukan pendekatan, komunikasi, koordinasi. Sama dengan memulai pelaksanaan kampanye ini, Mas Adi. Kita sudah melakukan proses yang namanya penertiban alat peraga sosialisasi pada masa sosialisasi sebelum kampanye. Itu kita lakukan proses secara humanis dan alhamdulillah di Kabupaten Gorontalo itu tidak ada komplain dari peserta pemilu terhadap hal itu. Maka hal itu kita lanjutkan pada saat mau masuk tahapan kampanye. Kita menyurati peserta pemilu untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya dalam ketentuan ini dilarang untuk tidak dilakukan. Sehingga kita menyurati, ketemu, mengundang mereka secara resmi di kantor, berdiskusi, berkoordinasi untuk menyampaikan juga, sekali lagi menyampaikan bahwa jangan melakukan tindakan-tindakan yang terindikasi melanggar. Selebihnya kita terus memastikan jajaran kami, pengawas ad hoc yang ada di kecamatan, desa, untuk juga melakukan hal yang sama. Pada saat misalnya memulai kegiatan kampanye, pertemuan terbatas misalnya, maka panwas saya, panwas ad hoc, panwas cam, panwas desa,
saya sampaikan bahwa sekiranya bisa memperkenalkan diri kepada jajaran pengurus partai yang akan melakukan kampanye bahwa ini kita Panwas ingin akan mengawasi kegiatan ini. Ingin memastikan kegiatan ini tidak akan melanggar. Nah, dengan pola-pola begitu, pihak peserta pemilu merasa terbantu. Ya, merasa terbantu ketika kemudian ada masyarakat-masyarakat tertentu, orang-orang tertentu yang kemudian memancing-mancing situasi. Misalnya ada bahasa yang keluar, yang penting uangnya, tidak penting bicaranya. Nah, ini yang pengawas masuk di wilayah itu untuk melakukan pencegahan dan menyampaikan ke masyarakat bahwa politik uang dilarang, politik transaksional dilarang, mahar politik itu dilarang. Nah, hal-hal seperti itu yang kami terus bangun, koordinasi kerjasama dengan peserta pemilu melalui jajaran kami yang ada di kecamatan dan desa, gitu, Mas Andi. Oh, memang seperti itu ya, karena kita itu selain menegakkan aturan, Ya. juga harus pendekatan-pendekatannya yang humanis. Ya. Seperti Pak Kodip sampaikan tadi, secara sopan santun, Ya. ada beretika seperti itu ya, Ya. mungkin Pak Kodip. Nah, lalu selanjutnya terkait kan peserta pemilu yang akan melaksanakan kampanye tentu harus ada menyampaikan surat izin, Ya. ya, atau yang kita ketahui adalah surat tanda terima pemberitahuan Ya. kampanye atau STTP. Nah, itu bagaimana pengawas menyikapi tentang STTP? Dalam ketentuan, Mas, ketentuan Undang-Undang 7, kemudian PKPU 15 tentang kampanye, juga ada Perbawaslu 11 tentang pengawasan kampanye, bahwa diatur sebelum melakukan kampanye, khususnya tatap muka, terbatas, kemudian rapat umum, itu peserta pemilu wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian yang ditembuskan kepada penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu. Sebagai bukti mereka sudah menyampaikan pemberitahuan, pihak kepolisian akan mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan. Karena itu kewajiban, maka kita akan memastikan bahwa semua peserta itu mematuhi itu. Jadi, bukti legitimasi mereka bisa melakukan kampanye itu tentu STTP, surat tanda terima pemberitahuan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Sehingga sebelum ada itu, kita pastikan bahwa mereka belum melakukan kampanye. Clear, saklek di situ. Tapi tentu kalau kita pakai pendekatan humanis, di lapangan itu tentu bisa berbagai macam dinamika. Ketika misalnya sudah menyampaikan pemberitahuan, STTP belum keluar. Nah, ini kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian langsung. Apa kendalanya? Tapi kalau kendalanya teknis, tanpa harus mengabaikan hal substansial ini berkaitan dengan hak mereka untuk melakukan kampanye, kita izinkan sepanjang ada jaminan dari pihak kepolisian bahwa STTP ini sudah ada. Tinggal mungkin teknisnya dikirimkan atau dicetak dan lain sebagainya. Yang paling penting bahwa kegiatan itu bisa dipastikan oleh peserta pemilu berjalan dengan aman. Kemudian kita pengawas pemilu siap untuk melakukan pengawasan tentu dengan pengamanan dari pihak kepolisian. Penting sekali itu STTP, Mas, untuk legitimasi mereka bisa melakukan kampanye di lapangan. Walaupun itu berkaitan dengan administratif. Saya selalu sampaikan bahwa hal administratif jangan sampai menghalangi hal yang substansial. Tapi hal yang substansial jangan mengabaikan hal yang administratif. Begitu. Oh iya. Jadi untuk STTP ini tentu pengawas juga harus terus berkoordinasi ya. Intinya untuk terus berkoordinasi dengan semua pihak tentunya, termasuk kepolisian di tingkat kecamatan juga untuk melakukan pengamanan saat pelaksanaan kampanye. Ini terakhir Pak Kordip, karena semenjak tanggal 28 November hingga tanggal 6 Desember kemarin itu Bawaslu Kabupaten Gorontalo itu rutin melakukan evaluasi ya, terhadap pelaksanaan kampanye bersama Panwaslu Kecamatan melalui Zoom. Nah, jadi ini merupakan hal yang sangat baik tentunya karena kita melakukan evaluasi setiap hari. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak Kodip sejauh ini bagaimana hasil pelaksanaan kampanye di wilayah Kabupaten Gorontalo dari tanggal 28 November hingga kemarin 6 Desember 2020. Ya. Ini penting untuk disampaikan ke publik bahwa kami di jajaran Bawaslu Kabupaten
Gorontalo, sebagaimana disampaikan Mas Adi tadi, kita terus melakukan evaluasi. Evaluasinya itu setiap hari, biar masalah ini tidak menumpuk. Kalau ada masalah di kecamatan, segera disampaikan untuk kita sampaikan solusinya. Dan itu yang selalu kami bangun dengan teman-teman kecamatan, untuk evaluasi itu menjadi hal yang wajib dan menjadi rutinitas kita setiap selesai melakukan pengawasan. Selesai melakukan pengawasan, LHP dan alat kerja harus sudah ada. Karena tentu mereka turun melakukan pengawasan itu harus dibekali dengan alat kerja dan juga laporan hasil pengawasan yang harus mereka tuangkan fakta-fakta yang terjadi di saat proses kampanye itu di dalam LHP gitu. Nah, sejauh ini kalau saya mencermati secara keseluruhan dalam proses evaluasi, memang ada beberapa hal yang ditemukan di lapangan dan itu secara cepat kita lakukan proses pencegahan. Misalnya ada anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya ke kampanye, kegiatan kampanye. Nah, untuk melakukan pencegahan kan kita memastikan bahwa anak-anak itu tidak mengganggu proses kampanye. Ya. Yang kedua misalnya beberapa alat peraga itu yang terpasang pada lokasi-lokasi yang dilarang berdasarkan SKKPU, berdasarkan PKPU. Nah, ini kita lakukan proses koordinasi dengan peserta pemilu itu untuk memperhatikan ketentuan pemasangan, khususnya lokasi pemasangan alat peraga ataupun penyebaran bahan kampanye. Nah, itu yang sering kita temui di lapangan dan itu terus kita lakukan proses pencegahan. Di lapangan juga misalnya STTP terlambat. Ya. Itu kita juga proses koordinasi dengan para pihak itu, pihak kepolisian, ya, kemudian pihak kecamatan misalnya di PPK, itu terus kita koordinasikan agar supaya kegiatan ini berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kita punya tugas untuk itu, baik dari kabupaten, kecamatan, maupun desa. Tujuan kita satu, Mas Adi, bahwa kampanye ini berjalan sesuai dengan ketentuan, tidak ada juga yang dirugikan, karena kan pengawasan kampanye itu ada 3 hal. Pertama, pendaftaran pelaksana kampanye itu sudah dilakukan. Kemudian materi kampanye, apa yang disampaikan oleh pelaksana kampanye, dan juga metode kampanye yang digunakan. 3 hal itu yang menjadi fokus dari pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan, beserta teknis-teknisnya. Saya kira itu, Mas Adi, saya bisa sampaikan dalam ruang obrolan demokrasi pada hari ini. Oke, jadi itu kiranya laporan atau hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo berdasarkan hasil evaluasi bersama jajaran Panwaslu Kecamatan. Dan ini tentu kita akan update terus ya Pak Kadip ya, setiap minggu, karena ini penting sebagaimana yang tadi disampaikan agar tidak menumpuk ini masalah-masalah atau kendala-kendala yang dialami di lapangan. Untuk itu saya cukupkan sekian. Terima kasih Pak Kadip atas waktunya membersamai kita selama kurang lebih 20 menit. Demikian, sampai jumpa di episode yang akan datang.